Pada saat ini, suara Tuan Din Freddy terdengar di luar pintu. "Nona, saya mohon Anda untuk melihat saya." Isyana berkata dengan keras. "Masuk." Tuan Din Freddy, yang sudah sedikit reyot, terhuyung-huyung masuk dan melihat bahwa lukisan pemandangan di kotak meja telah menjadi gulungan gambar, dan dengan cepat berkata, "Selamat, Nona, untuk mahakarya Anda." Isyana berkata dengan acuh tak acuh, "Ini bukan mahakarya." Saat dia berbicara, dia bertanya kepadanya, "Ngomong-ngomong, apa yang bisa kulakukan untukmu?" Pendaftaran mahasiswa baru akan dimulai, dan pendaftaran akan berlangsung 2 hari besok. Menurutmu kapan budak tua itu akan menemanimu ke sana? Isyana berpikir sejenak, dan berkata, "Kapan aku akan pergi? Tergantung kapan gadis bernama Claudia itu akan pergi, dan juga tergantung pada apakah Tama akan pergi dengan Olivia." Dia berkata kepada Tuan Din Freddy, "Baiklah, biarkan Tuan Thomas mengaturnya. Aku akan mulai dengan mobil besok pagi dan menunggu di dekat Jakarta University dulu. Begitu dipastikan bahwa Claudia sudah mulai mendaftar, aku akan pergi ke sekolah." Din Freddy tua sedikit mengangguk, dan berkata dengan hormat, "Oke Nona, saya akan menemuinya untuk konfirmasi." Segera, dia bertanya lagi, "Nona, apakah saya benar-benar melihat Tama itu besok? Apa yang harus saya perhatikan agar dia tidak menyadari kelainan itu?" Isyana berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu tidak bisa muncul di hadapannya besok. Kita berada di Eropa Utara hari itu, dan pada akhirnya, hanya kita berdua yang keluar dari peternakan hidup-hidup. Saat dia melihat kita, dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk memverifikasi apakah ada masalah dengan kita. Aku bisa menanganinya. Jika dia melihatmu, kamu tidak akan bisa bersembunyi. Jadi selama periode waktu ini, kamu berada di villa dan tidak pergi kemana-mana." Tuan Din Freddy berkata tanpa ragu, "Oke Nona, budak tua ini harus mengambil setiap langkah dengan hati-hati dan tidak boleh meninggalkan villa." Isyana bersenandung, lalu berkata, "Benar, beritahu Tuan Thomas bahwa dia tidak harus menemaniku di sana, biarkan saja Lely mengantarku." Pelayan tua patuh. Isyana berkata, "Oke, kamu boleh pergi sekarang." "Oke Nona, saya pergi." Tuan Din Freddy membungkuk dan pergi. Isyana memegang gulungan itu dengan kedua tangannya, dan berjalan perlahan ke meja panjang, di mana di atas meja itu diabadikan tablet yang selalu dia bawa bersamanya. Di atasnya tertulis tablet roh mendiang ayahnya Louis dengan karakter besar. Isyana berlutut perlahan di depan tablet spiritual, dengan hati-hati meletakkan gulungan itu ke samping, melipat kedua tangannya, melihat ke tablet, dan dengan hormat berkata, "Ayah, jika aku beruntung, putrimu akan bisa bertemu dengan dermawannya Tama besok. Tampil di hadapannya pasti akan membangkitkan kewaspadaan penuhnya. Apakah dia bisa mendapatkan kepercayaannya belum diketahui. Aku harap kamu adalah roh di langit, dan memberkati putrimu untuk mendapatkan kepercayaannya." Ekspresi Isyana kusut sesaat, dan dia mengulurkan tangannya untuk membelai gulungan di tanah. Dia berkata dengan lembut, Jika Tama masih tidak percaya pada putrimu, jika dia menganggapnya sebagai musuh, putrimu harus menceritakan keseluruhan ceritanya." Pada titik ini, Isyana berhenti sejenak, air mata sudah menggenang di matanya. 2 baris air mata meluncur di pipinya. Dia tidak peduli untuk menghapusnya, dan berkata dengan lembut, "Putri ini selalu ingat apa yang kamu katakan kepadaku sebelum kamu pergi. Jangan beritahu siapapun tentang pengalaman hidup dan masa lalumu, dan putrimu tidak pernah mendurhakaimu. Permintaan terakhirmu. Tapi jika suatu hari putrimu mau tidak mau memberitahu Tama hal-hal ini, tolong atas nama roh surga, jangan salahkan aku." Setelah selesai berbicara, dia menyeka air matanya, dan bersujud 3 kali ke tablet spiritual ayahnya. Malam, usai ceramah, Nanako kembali ke villa sendirian. Sesampainya di rumah,
Ayah dan bibinya telah menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkannya sesuai dengan petunjuknya. Mengetahui bahwa Tama akan datang untuk makan di rumah, Ito Yuhiko tentu saja sangat gembira. Dia sudah lama menganggap Tama sebagai calon terbaik untuk menantunya, dan Tama juga sangat baik padanya, jadi dia lebih menghargai gagasan itu. Setelah Nanako kembali, dia bergegas ke dapur dan mulai memasak untuk Tama sendiri. Dia pertama kali menyiapkan sashimi seafood kelas atas, dan kemudian panaskan minyak untuk menggoreng tempura dengan makanan laut dan sayuran. Emi Ito membantu, dan setelah mereka berdua membuat beberapa hidangan satu demi satu, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Nanako, saatnya kamu belajar masakan Indonesia." Masakan Jepang relatif berbeda, tidak apa-apa bagi pria Indonesia untuk memakannya sesekali. Jika terlalu banyak, pasti akan membosankan. Nanako sedikit terkejut, lalu tersenyum tak berdaya. "Bibi, sejak kecil aku selalu makan makanan Indonesia di restoran, bagaimana aku bisa memiliki kesempatan untuk belajar memasaknya? Ini rumit, ada banyak bumbu untuk bumbu, dan teknik memasaknya juga cukup khusus. Tidak seperti masakan Jepang, pilihlah beberapa bahan makanan laut yang enak dan potong-potong, dan kemudian campurkan dengan kecap asin dan saus wasabi jamur segar. Ini hidangan besar. Untuk hidangan masakan Indonesia apapun, ada proses dan poin memasak yang tak terhitung jumlahnya. Jika tidak ada yang mengajar, akan sulit untuk belajar." Dia berkata, "Sebenarnya, aku sudah mencobanya sebelumnya. Aku membaca buku pelajaran di internet, aku membuat beberapa masakan Indonesia, tetapi selalu ada kesalahan dalam proses memasak." Emi tersenyum dan berkata, "Ini mudah diselesaikan. Bibimu telah melihatnya di Jakarta dalam 2 hari terakhir. Ada sekolah memasak yang sangat bagus yang melatih para pemula, dan mereka sangat pandai memasak." Nanako berkata tanpa daya, "Bibi, aku menghabiskan sebagian besar waktu aku belajar seni bela diri setiap hari. Bagaimana aku bisa punya waktu untuk belajar memasak?" Emi tersenyum dan berkata, "Aku bisa mendaftar untuk belajar dulu. Setelah belajar, luangkan waktu untuk mengajarimu di rumah. Waktumu belajar seni bela diri di Jakarta adalah waktu terbaik bagimu untuk memupuk hubunganmu dengan Tuan Renza. Jika kau bisa mempelajari lebih banyak keterampilan memasak masakan Jakarta, kamu pasti akan membuatnya terkesan." Nanako bertanya dengan heran, "Benarkah? Apakah Bibi benar-benar bersedia membantuku belajar dulu?" "Tentu saja," Emi berkata tanpa berpikir, "jika aku tidak mau, kenapa aku memberitahumu ini?" Nanako hendak membungkuk untuk berterima kasih padanya ketika dia mendengar bel pintu berbunyi, dan dia buru-buru berkata, "Tuan Renza pasti ada di bawah, aku akan menjemputnya." Emi mengangguk dan tersenyum, "Pergi sekarang. Manajemen senior Andara semuanya menggunakan elevator untuk memasuki rumah tersebut, dan mereka tidak bisa memasuki rumah tanpa kartu fisik. Mereka yang naik lift, dan Tama datang berkunjung, hanya bisa membunyikan bel pintu di pintu masuk pintu unit di garasi. Setelah lantai atas dibuka kuncinya, mereka dapat memasuki lift dan menekan tombol untuk lantai yang ditentukan. Awalnya, Nanako hanya perlu membantu Tama membuka pintu, tapi dia masih berkata kepada Tama melalui sistem kontrol akses, "Tuan Renza, tunggu sebentar, aku akan turun untuk menjemputmu." Dalam konsep tradisional Jepang Nanako, jika lelaki tercinta itu sendiri yang naik ke atas seperti duduk dan menunggu di sofa di ruang tamu ketika lelaki tercinta pulang dan berkata, "Aku kembali," di pintu. Jadi, dia bergegas keluar, naik lift ke garasi, membuka pintu aula lift garasi untuk Tama, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Renza, maaf membuatmu menunggu. Kenapa kamu turun?" Nanako tersenyum malu-malu dan berkata dengan lembut, "Ini etiket yang tepat, Tuan Renza, Ayah, dan yang lainnya sedang menunggumu, ayo naik."
Tama mengangguk sedikit dan naik lift bersamanya. Begitu pintu lift terbuka, Ito Yuhiko, Emi Ito, dan Tanaka sudah mengantri di aula lift. Melihat Tama, mereka bertiga membungkuk bersamaan dan berkata, "Tuan Renza diterima?" Tama sedikit heran, dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan Ito, kenapa begitu megah?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.